kecemburuan para sahabat, sebagian para sahabat dengan sebagian sahabat lainnya akan amal kebaikan yang mampu mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam ada kalanya cemburu, iri, hasad itu diperbolehkan dalam perkara-perkara tertentu. Apa itu? Yaitu perkara-perkara kebaikan yang bisa dilakukan oleh sebagian orang dan kita pun ingin bisa melakukan kebaikan tersebut dan tidak menginginkan kebaikan tersebut hilang dari orang tersebut. Nah, sisi kecemburuan seperti ini boleh. Orang lain punya banyak harta, kita iri, kita cemburu dengan harta yang dia miliki. Tapi bukan karena keinginan kita untuk mengambil semuanya, kemudian menghilangkan harta tersebut dari dia, tidak. Tapi kita juga ingin dengan harta tersebut kita bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya tersebut bersedekah. Nah, hal seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun 'allamahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar." Fa yas Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'alimtu mithla ma fa'amiltu mithla ma ya'mal. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali dua orang. Seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, kemudian ia membacanya di waktu malam dan di siang hari. Kemudian tetangganya mendengarnya. Seraya berkata, "Duhai kiranya aku diberi pemahaman Al-Quran seperti yang diberikan kepada fulan. Sehingga aku bisa mengamalkan seperti membaca Al-Quran, begitu pula mengamalkannya." Ya. Atau yang kedua, orang yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala harta yang mana dia membelanjakannya untuk kebenaran. Lalu orang-orang yang mengetahuinya mengatakan, "Duhai kiranya aku diberi kelebihan harta seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan atau bersedekah di jalan Allah seperti yang ia amalkan." Nah, rasa seperti ini ya ikhwatal iman, ini diperbolehkan. Bahkan kita dianjurkan untuk memilikinya. Melihat orang-orang lain mudah sekali dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kita boleh cemburu dengan hal tersebut. Ya Allah, fulan Engkau berikan taufik dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Berikan saya taufik ya Allah, agar saya juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama atau lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kita cemburu, boleh, yang seperti ini boleh. Sebentar lagi ibadah kurban. Banyak orang-orang yang bisa berkurban dengan besar, sesuai dengan kapasitas kita, ternyata kita nggak mampu. Kita berdoa, "Ya Allah, fulan Engkau berikan taufik, Engkau berikan, rezeki untuk bisa banyak bersedekah. Saya juga ingin ya Allah." Nah, hal-hal seperti ini diperbolehkan. Bahkan ini bagian kecemburuan yang dianjurkan di dalam Islam, tatkala kita cemburu dalam hal-hal kebaikan. Dengan catatan tidak masuk dalam hasad atau dengki yang dilarang. Kalau hasad dengki yang dilarang itu adalah kita menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain dan kita menginginkan kebaikan tersebut hilang darinya dan berpindah kepada kita. Makanya nggak boleh. Tapi kalau seandainya kebaikan yang dimaksud, kecemburuan yang dimaksud adalah kita inginkan, kebaikan yang ada pada diri orang lain, namun kita tidak menginginkan hilang dari orang tersebut, hanya saja kita ingin bisa melakukan hal yang sama atau mungkin bisa melebihinya. Bagian daripada lomba-lomba dalam menjalankan syariat syariat agama. Maka hal ini diperbolehkan dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain terdahulu, ya. Cemburu mereka dengan orang-orang kaya, cemburu dengan orang-orang kaya. Karena orang kaya bisa sholat, bagaimana orang-orang miskin bisa sholat. Orang-orang kaya bisa puasa, orang miskin juga bisa puasa. Tapi ketika giliran orang-orang kaya bersedekah, mereka tidak mampu. Disitulah muncul kecemburuan pada diri mereka dan mereka adukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bersedih akan hal tersebut. Bersedih. Inilah ciri-ciri sikap orang beriman tatkala dalam menjalani kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengatakan, orang-orang miskin punya jatahnya untuk bersedekah. Orang miskin juga bisa bersedekah, sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.